Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurenza Muhammad Raihan. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuisisi dan juga tools FTK Imager di mata kuliah Digital Forensik atau Forensik Digital. Selanjutnya, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada tahapan akuisisi. Apa sih tahapan akuisisi itu? Akuisisi itu termasuk dalam bagian penting dari proses forensik digital yang merujuk pada proses pengambilan atau penyalinan data dari perangkat digital dengan cara menjaga integritas data tersebut. Jadi ketika kita mengambil data nih, kita akan data tersebut jangan sampai berubah. Jadi mulai dari tanggal diubah atau tanggal dibukanya itu jangan sampai berubah gitu. Dan juga data-data yang lainnya, jadi dia tetap original, tetap ori dari awal. Lalu berikutnya ada tools FTK Imager. Nah, apa sih itu? FTK Imager adalah sebuah perangkat lunak forensik komersil yang digunakan untuk melakukan preview data serta membuat image atau salinan byte per byte dari media penyimpanan digital. Alat ini memungkinkan penyidik memperoleh data atau barang bukti secara forensik tanpa mengubah data asli, sehingga integritas bukti tetap terjaga. Setelah image data berhasil dibuat, perangkat lunak forensik tools kit atau FTK dapat digunakan untuk melakukan analisis forensik secara mendalam dan menyusun laporan hasil temuan yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan lagi kenapa tahapan akuisisi ini penting. Karena tahapan akuisisi itu benar-benar penting karena dia ada di dalam salah satu proses dalam digital forensik. Ya, di sini prosesnya itu mengacu pada SOP atau ISO IEC 27037 2012. Nah, di sini bisa dilihat ada 4 ya. Di sini ada identifikasi, pengumpulan, akuisisi, pelestarian atau preservation. Nah, identifikasi itu mengidentifikasi perangkat atau media, lalu ini mengumpulkan barang bukti digital secara aman. Lalu ini ada penyalinan data dari perangkat sumber byte per byte untuk menghindari kerusakan data asli. Lalu yang terakhir ada preservation, ini untuk menjaga agar barang bukti tetap utuh dan tidak berubah sejak ditemukan, dikumpulkan atau collecting ini hingga digunakan di pengadilan itu tidak berubah sama sekali gitu. Lalu FTK Imager itu ada beberapa hal atau fitur ya. Di sini ada FTK Imager itu dapat menyalin data byte per byte dari media penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash disk, macam itu. Lalu FTK Imager dapat digunakan melihat isi media penyimpanan tanpa memodifikasi isinya. Nah, seperti itu. Lalu lanjutnya ada DAM untuk memori. DAM itu untuk memori pada RAM. Jadi ini ketika status komputer atau laptop itu posisinya sedang hidup. Nah, karena kita bisa mengambil datanya tanpa harus mematikan, habis itu lepas harddisknya enggak, kita hanya mengandalkan RAM. Lalu di sini ada ini tulisannya belum diganti, salah ini. Jadi ini intinya kombinasi. Jadi untuk bagian yang ini itu kombinasi tool FTK itu bisa dikombinasikan dengan tools yang lain seperti FTK Toolkit, Autopsy, atau Sensive. Nah, mungkin itu presentasi dari saya.
selanjutnya kita akan melakukan eksekusi atau prakteknya nih. Nah, untuk prakteknya sendiri di sini ada panduannya ya. Ya, ini kebetulan dosen saya Bapak Khairul Umam Memkom. Di sini bisa kita baca dari awal ya. Saya juga ingin membaca ini biar sesuai di lapangan lah. Kita di lapangan tuh pasti harus tahu prosedur, SOP-nya bagaimana, manual booknya seperti apa, pasti itu harus membaca. Jadi di sini saya memutuskan untuk membaca, tidak menghafalkan. Nah, di sini itu ada persyaratan nih. Nah, ini ada laptop, PC, internet, seperti itu. Nah, resource yang kita gunakan adalah sistem operasi Windows karena yang umum dipakai dan ya mudah dipahami. Lalu yang kedua adalah Microsoft Virtual Hard Disk. Nah, untuk poin kedua ini saya memakai opsi lain. Saya tidak memakai virtual hard disk, melainkan saya menggunakan flash disk. Saya ingin mengide untuk ekspor lebih luas. Ya, ini mengide lebih luas. Lalu toolsnya sendiri nih, FTK Imager. Nah, di sini ini mungkin kita akan baca sekilas saja ya biar cepat. Di sini ada langkah pertama, setup virtual hard disk. Nah, di sini seperti biasa, ini pasti di disk management ya, diklik kanan. Ini di bagian sini disk management. Nah, nanti loading dulu, habis itu dia muncul para. Nah, di sini ini ada beberapa partisi saya. Ini ada OS, ada local disk D, local disk C, local disk E. Ini SD card saya, SD card. Lalu di sini ini di action di bagian create ini diisi gitu. Lanjut. Nah, di sini saya karena di sini kan dosen saya menyimulasikan ini sebagai flash disk ya. Gitu. Nah, di sini dia ada file system NTFS. Nah, di sini saya juga akan menggunakan flash disk yang langsung tanpa virtual. Nah, kita akan mencolok terlebih dahulu. Kita colokkan ke port USB. Oke, sudah bunyi. Kita lanjut eksekusi. Di sini nih ya. Nah, di sini udah ada file rahasianya dan saya juga pengen mulai dari nol. Oke. Nah, kita mulai dari nol nih. Kita kasih nama flash disk. Nah, sama tadi seperti yang sebelumnya. Di sini ada quick format. Nah, quick format ini sama ya, di sini juga ada quick format. Terus ininya tuh allocationnya allocation unit. Oke, default ya. Di sini ada NTFS. Flash disk. Nah, kita oke ya. Ini ada warning, apakah Anda yakin? Iya, saya cukup yakin. Oke, kita close ya. Kita close. Tadi ada filenya kan rahasia, ini tidak ada. Oke, pertama-tama di sini itu kita disuruh mendownload nih ya, setup evidence atau evidence itu barang bukti. Nah, barang buktinya ini ada di link ini karena berhubung saya sudah download beberapa minggu yang lalu sih. Karena ini masih tugas yang sebelumnya tapi saya hapus. Jadi saya download ulang. Jadi saya bikin folder dulu rahasia. Oke, di sini kita akan klik kanan extract file.
ke arah sini, ke sini. Klik. Oke, ini sudah ada isinya, sudah terlihat di sini ada. Nah, ini jangan, karena ini evidence, ingat jangan sesekali membuka ya, karena kan merubah ini date modified. Jadi tanggal pengubahan atau tanggal dibaca atau tanggal dibukanya akan berubah. Ya, seperti itu. Intinya jangan dibuka. Nah, di sini kita akan cosplay poin ketiga ini yang saya blok biru ini. Di situ kemudian klik kanan rahasia doc, lalu hapus filenya. Jangan sampai salah hapus ya, karena saat ini kita sedang pura-pura. Nah, kita cosplay guys, menjadi hacker amatir. Kita menjadi hacker amatir. Habis disadap kan, kita ketahuan, kita wah, hapus, aman ini. Nah, oke. Kita disuruh menghapus rahasia doc nih. Nah, rahasia doc nih, dokumen ya, dokumen, bukan doc yang lain. Tadi di sini tadi mintanya di sini klik kanan ya, kita ikutin aja, klik kanan, jangan aneh-aneh, nanti repot. Klik kanan, hapus bukan, klik kanan hapus file. Oke, klik kanan hapus nih ya, ada delete, hapus. Apakah kamu yakin? Yakin, karena saya jadi kejar-kejar polisi. Oke, lanjut. Setelah menghapus, maka akan tersisa 3 file. Nah, di sini ada PDF, PNG, dan teks. Kita cek lagi. Di sini ada PDF, ada PNG, ada rahasia, teks. Nah, ini formatnya ada di sini ya. Nggak tahu ini seperti ini formatnya. Oke, lanjut instalasi FTK Imager. Nah, berhubung saya sudah prepare dengan siap dari minggu lalu, jadi langsung eksekusi. Jadi saya udah ini menginstal tanggal 23 ini, 23, namun saya baru membukanya bukan membuka, baru mengekstraknya tuh hari ini karena belum ada modulnya. Nah, ini dia bentuknya, bentuk aplikasi, bukan bentuk sih, lebih tepatnya filenya yang mana. Nah, di sini kita cek untuk menjalankan, cari ftkimager.exe atau execute ya, execute file. Nah, ini mungkin orang awam bakal bingung ya, kok ini application mas? Wah, bohong masnya nih. Wah, nggak mau ngikutin. Oh ya, nggak apa-apa, nggak ngikutin. Nah, di sini kita akan mencari tahu apakah ini itu termasuk execute file. Nah, kita klik kanan properties nih ya. Nah, nih application .execute. Nah, jelas ya, di sini juga ada ikonnya seperti hard disk. Terus ada bentuk kotak, ini ada piringannya juga, piringan hard disk. Oke, tadi dia suruh perintahnya apa? Jalankan run administrator. Oke, kita jalankan, ikuti petunjuk ya, jangan sembrono. Oke, lanjut. Ini kita disuruh buat, nah ini bentuk tampilannya sama ya. Sebelum lanjut kita samakan dulu. Oke, bagian sini sama. Yang kita cek terutama adalah versinya terlebih dahulu, karena ini adalah buku panduan kita, logisnya kita harus sama begitu, karena kita juga orang awam, kita harus belajar. Oke, versinya di sini 4.7.1.2, 4.7.1.2. Nah, sama ya, tampilannya sama, semuanya sama, aman. Ini juga sama, aman. Terus di bagian kanan ada apa aja, kita cek nih. Ini ada 6, terus ada tabel name, size, type, date modify. Nah, sama. Oke, aman. Kita lanjut ke eksekusi yang kita tunggu, yaitu adalah tahapan akuisisi. Nah,
Di tahapan akuisisi ini kita harus klik file. Nah, klik file. File itu bagian mana? Jika tidak tahu, kita cek di tutorial ini ya, buku panduannya ya. Nih, file bagian kiri atas ini. Habis itu create this image. Oke. Di sini kita pilih physical drive yang paling atas. Next. Ini di sini pentingnya tadi karena saya pakai flash disk sendiri ya, jadi pentingnya kita membaca tadi penyimpanannya berapa. Tapi tidak apa-apa lah, kita cek di sini bareng-bareng. Flash disk. Nah, nih. Flash disk tuh 6,31 atau 7 GB ini ya. Di sini 7 GB, ingat 7 GB, jangan salah pilih. Nah, di sini maksud saya jangan sampai salah pilih adalah, nah lihat nih poin di sini. Pilih disk yang akan kita akuisisi. Di sini akan mengakuisisi flash disk Z. Ciri-cirinya ukuran. Nah, ukuran karena di sini kita ya kalau misalkan ada tertera merek, oke lah. Nah, kita cek di sini nih ada 3, kebetulan punya saya ada 3 Pak. Yang pertama ini adalah kosong itu tuh apa ya, disk utama laptop saya. Lalu ini ada 2 kroco lagi, ini ada 1 itu flash disk karena di sini flash disk saya tulisannya SanDisk. Nah, ini sama SanDisk, dan di sini ada tulisan 7 GB. Flash disk saya 7 GB. Oke, sama dengan yang tadi. Lalu disk kedua itu adalah SD card saya. Ya, SD card saya 15 GB. Oke. Lanjut. Udah tak pencet belum? Salah. Nah, ini kita klik dulu, hampir saja salah kita. Nah, next. Nah, oke, ciamik sekali. Kita cek di sini ada physical drive 1. Nah, kita cek physical drive 1 image distribution. Oke, kita cek dulu ya. Di sini ada di kosong, nih tidak bisa dipencet, tidak bisa di start, centang. Oke, tidak bisa dipencet, tidak bisa dipencet, centang. Ini kosong. Oke. Di sini perintahnya adalah click add. Oke, click add ya teman-teman, click add. Nah, pilih bagian raw. Oke, raw. Nah, di sini kita suruh memasukkan case number atau mungkin masalah yang keberapa gitu, atau kita udah berapa kali menemukan atau memecahkan kasus-kasus kayak gini gitu kan. Kita setidaknya kita harus ambil ini dulu gitu. Jadi ini kalau di penulisan ini sebagai babnya, lalu di sini ada subbab. Nah, babnya itu masalah Udin Fordik 01. Oke. Lalu subbabnya adalah atau evidence-nya, di sini kita nemu 1 nih, baru 1 masalah yaitu 01. Lalu di sini unique description. Wah, unik sekali flash. Salah, terus di bawah ya. Flash disk sun disk color warna aja, warna merah dan hitam. Oke, lanjut Xminer. Oke, Xminer saya agak lupa Xminer itu apa.
apakah saya yang mengeksekusi atau untuk bagian berikutnya seharusnya bagian saya ya. Nah, ukuran 100 MB. Nah, tadi punya kita tadi berapa? Ukuran 7 GB dalam kurung 7000 MB. Iya kah? Iya harusnya. Iya, MB. Nah, apa nih selanjutnya? Nah, ini tadi saya waktu baca tuh sedikit ambigu ya, karena di sini itu apa namanya, angka 7 nih dia menandakan angka 7 ada tulisan bla 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 gitu kah, atau kegeser, atau gara-gara tulisannya hilang karena kegeser foto ini, gambar ini, atau gimana, saya tidak tahu. Tapi kita cocokkan dulu ya, sama kosong semua. 1500 oke, sama total. Habis itu di sini kita harus imager destination folder, klik browser bla bla bla. Nah, intinya kita harus masukin tempat kita selesai mengeksekusi itu ditaruh mana gitu. Nah, tadi saya juga udah membuat itu di bagian dokumen digital forensik hasil akuisisi begitu. Lalu ini file name-nya Udin for dik 01. Oke. Lanjut teman-teman. Lanjutnya klik start. Nah, klik start. Sedikit ambigu, tapi ini kita harus bereksperimen. Dia langsung start, tapi di sini ada start ya. Kita mungkin harus klik finish dulu karena start ada di layar sebelumnya. Coba kita klik dulu, bismillah. Ini start harusnya. Nah kan, finish. Jadi klik finish itu. Atau di sini ada tulisan. Oh ya, ini ada tulisannya. Lalu klik finish. Pentingnya membaca, jangan terburu-buru, oke? Oke, klik start ya. Klik start. Nah, di sini waktunya kita menunggu. Mungkin biar tidak terlalu membosankan, saya akan skip saja, atau nanti videonya saya edit langsung cepet. Yang tadinya butuh durasi segini jadi segini. Nah, sip, itu sudah selesai di sini. Nah, nih sudah selesai. Bukti kalau sudah selesai seperti ini, sama seperti ini. Proses saya akan dapat ukuran hanya 100 MB. Cek folder, lakukan akuisisi, harus muncul 2 image hasil dari akuisisi. Nah, nih muncul ya, sudah muncul. Ini ada 2 di sini, sudah sama. Ada Udin for dik 01.001. Nah, sama dan sama. Oke, sama semuanya ya, sama. Lalu kita kembali ke sini, kita ke kumpulan hasil akuisisi. Nah, mungkin karena tadi kan disuruhnya 2 yang muncul, karena file saya banyak, karena sebetulnya flash di sini itu buat nyimpen saya dokumen, karena sebelumnya udah pernah saya sering format, saya sering jadikan OS juga dan lain sebagainya macamnya. Jadi ya mungkin lebih dari inilah, dan itu yang membuat tadi lama. Lalu apa selanjutnya tadi ya, mari kita cek. Oh nih, cek hasil imaging. Cek hasil image. Nah, di sini kita klik advance item. Nah, yang mana ini bang? Nah, ini yang gambarnya
plus 1 ya, plus 1 ciri-cirinya. Kita cari mana plus 1. Oh ini evidence item, add evidence item. Oke. Lalu step kedua, pilih image file. Nah, habis itu kita next. Nah, kita step berikutnya cari lokasinya tadi di mana. Nah, terus ini ya, ini tadi jam 25. Ini sekarang udah enggak jam 25. 15.25, sekarang udah 15.32. Tanggal 30 bulan 5. Oke, kita open di sini. Lalu klik finish. Sini mana finish. Oke, nah di sini maka Udin 4001 akan muncul di evidence tree seperti berikut. Di sini kita akan menganalisis isi dari evidence tersebut. Jika tree-nya di-expand akan muncul seperti ini. Nah, karena kita belum expand, kita expand dulu. Klik. Nah, partition 1 flash disk. Nah, tadi ini kan ini flash disk, maka akan ada root. Nah, root ini ada rahasia. Nah, rahasia ini rahasia.pdf execute rm data. Nah, di sini ini ada apa nih? File system. Nah, di sini saya sudah berhasil mengakuisisi data, namun ada beberapa keganjilan di sini ya. Di sini recycle-nya tidak ada, masih tidak ada. Mana tadi? Delete ada ya. Root partition di minimize dulu. Kan di sini tadi di root ya, root ketika kita plus, kan jadi gini nih. Ini di sini ada root, kita plus. Ada root ya kan, habis root bawahnya root itu ada extend. Nah, extend tuh ini. Extend tuh isinya delete sama rm. Nah, ini ada secops, terus habis itu ada ini file rahasia. Nah, file rahasia ini sedikit membingungkan karena beliau tidak ada, harusnya dia tidak ada ya, rahasia doc ini. Coba kita cek lagi ya di sini. Nah, harus tidak ada, tapi di sini rahasia ini di bagian punya saya ini masih ada. Salah atau bagaimana saya juga tidak menahu, tapi saya berhasil melakukan akuisisi. Oke. Mungkin saya harus ngikutin prosedurnya, jadi mungkin ini saya akan cut dan saya akan melakukan ikut sesuai prosedur ya. Jadi saya nggak pakai apa ini namanya flash disk. Jadi mungkin ini bisa kita exit dulu, kita bisa close dulu ya. Ini close. Oke, kita akan cabut flash disknya. Kita cek di sini ya, ini flash disknya. Oke, sudah dihapus. Oke, di sini saya akan ikutin itunya dulu. Tidak apa-apa, 2 kali kerja, yang penting kita dapat hal yang berfaedah. Oke. Kita cek lagi di bagian sini, kita suruh browser nama file. Klik browse. Oke, kita ngikutin ini dulu. Print
Oke, habis itu ini kita samakan dulu ya, sama. Oke. Pada tempat penyimpanan disk saya klik di sini, saya klik C, lalu beri nama virtual disk. Di sini saya beri nama flash disk, lalu save. Oke, jadi C, jadi kita akan mengikuti saja petunjuknya. Oke, flash disk. Oke, kita cek, kita save. Oke, 100 MB saja. Nah, unknown disk. Oke, klik kanan, initializing disk, gunakan GPT. Oke, GPT, lalu ke sini, lalu akan berubah menjadi seperti ini. Unknown status hilang, klik kanan pada volume system. Oke, next. 98 sama ya, lalu kita cek ke Z, ke Zulu, habis itu ke sini format bla 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 default. Oke, format flash disk. Oke, cek. Oke, now simple volume competition bla bla, maka menjadi saya pertama. Oke, finish. Nah, kita cek di bagian explorer ya. Nah, ini explorernya sudah ada. Sip, sudah ada. Oke, habis itu kita taruh filenya lagi ya. Filenya tadi kebetulan di sini kita akan bikin rahasia. Oke, kita ke download, compress, extract file to this folder ini. Oke. Nah, ini sesuai, sudah oke sekali, sama persis. Kita ikutin apa yang salah. Nah, di sini kita harus baca bener-bener. Kemudian klik kanan rahasia, lalu hapus file rahasia. Jangan sampai salah hapus ya, karena saat ini kita sedang pura-pura menjadi seorang pelaku kejahatan yang harus menghapus file barang bukti. Oke, klik kanan sesuai petunjuk tadi, terus habis itu hapus. Nah, delete nih ya, delete. Nah, sip. Di sini kita sudah menghapus, isinya sampai 3 ya, 3. Oke, sesuai ya, 3. Instalasi sudah. Kita reload, karena kita sudah hafal rutenya, jadi kita gini, klik kanan, run administrator. Oke, kita bikin file disk physical, kita pakai yang nih, Microsoft Virtual Disk. Nah, kita klik finish, kita add dulu nggak ya, aku lupa ya, add raw. Oke, add raw. Nah, di sini kita akan mengganti nama Udin VRKD 01, evidence number 01, EQUUNIQ, flash disk Toshiba warna hitam. Nah, examiner. Oke, habis itu ukuran di sini ada image destination folder. Nah,
Kita mau simpan di mana? Kita tetap simpan di sini tadi, di folder saya yang bagian digital forensik. Nah, akuisisinya di sini saya kasih hasil akuisisi V. Nah, V itu virtual ya. Nah, oke, kita klik yang virtual ini. UDN for dik 01. Udah ya, sama ya, for dik finish. Selanjutnya klik start. Oke. Nah, kenapa cepet? Jangan komplain dulu. Ini flash disk yang saya gunakan, karena itu tadi lama kan, karena ini baru pertama kali digunakan yang virtual, jadinya seperti itu teman-teman. Lanjut, close. Nah, kita cek nih di sini. Tadi kan katanya ada dua nih, muncul dua image. Wah, dua image. Kita cari dulu tadi di mana ya? Di sini. Nah, dua image sama persis. Novex, oke. Kita ke image. Oke, ke sini ya. Klik finish. Ke sini basic data partition. Nih. Wow, rahasianya tinggal 3. Jadi apa yang membedakan ini dengan yang virtual? Saya juga tidak tahu, tapi yang jelas saya berhasil bereksperimen. Karena yang tadi, yang sebelumnya, yang ini yang pakai flash disk itu hasilnya adalah hasilnya filenya tetap 4 di bagian sini. Lalu juga tidak ada recycle bin ya, tidak ada sama sekali recycle bin di situ. Dan ya, inilah anak mahasiswa harus sering eksperimen. Saya Norenza Muhammad Raihan. Sebelum saya tutup sih ya. Sebelum saya tutup, saya mau screenshot dulu buat dokumentasi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya Norenza Muhammad Raihan. Terima kasih telah mendengarkan eksperimen ini. Selebihnya dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.